Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 7, bertemu lagi di video pembelajaran kita. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Ini adalah bab kedua di semester 1 ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu ya mind map dari himpunan. Apa aja yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu konsep himpunan, kemudian ada cara menulis atau menyajikan himpunan, ada himpunan kosong dan semesta, kemudian himpunan bagian, terus kita juga akan belajar diagram Venn dan operasi pada himpunan. Nah, pada video kita ini atau pertemuan pertama ini, apa yang akan kita pelajari yaitu atau tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami pengertian himpunan, kemudian siswa dapat membedakan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Yang ketiga, siswa memahami cara penyajian himpunan. Yang keempat, siswa dapat memahami himpunan kosong dan himpunan semesta. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami himpunan bagian. Nah, kita akan pelajari satu-satu ya. Silakan disimak dengan baik. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar berikut ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah di sebuah pasar ya. Di sebuah pasar ini biasanya kita melihat para pedagang itu dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis dagangannya yang sama ya. Misalnya ada kelompok pedagang sayuran, kemudian ada kelompok pedagang buah-buahan, ya, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu dapur dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli bayam, wortel, kangkung, kecambah dan sebagainya, maka kalian harus pergi ke daerah para pedagang sayur. Atau kalian ingin membeli mangga, jeruk, buah-buahan lah ya, maka kalian harus pergi ke kelompok para pedagang buah-buahan dan sebagainya. Nah, kalau kalian cermati, pengelompokan para pedagang di pasar ini merupakan aplikasi dari konsep himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, dan masih banyak ya contoh yang lain bagaimana himpunan itu ternyata sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Nah, dari berbagai kumpulan yang ada, kita bisa membedakannya mana dari kumpulan-kumpulan itu yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kita akan lihat ya, di sini ada beberapa kumpulan atau kelompok yang merupakan himpunan. Yang pertama, misalnya kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Jadi eh, pasti orang-orang itu jelas kan ya dia itu lahirnya bulan apa. Pasti dari kalian juga satu persatu teridentifikasi si A lahir bulan apa, si B lahir bulan apa dan sebagainya. Nah, itu misalnya kita bikin kelompok atau kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Nah, itu merupakan himpunan ya karena bisa dicari satu-satu mana orang yang lahir bulan Agustus. Kemudian kumpulan binatang yang berkaki dua. Ya, bisa kita sebutkan apa aja kan ya binatang yang mempunyai kaki dua. Kemudian kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M, mangga, melon, dan sebagainya. Contoh lagi kumpulan negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu apa aja sih? Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina gitu kan. Bisa kita sebutkan satu-satu dengan jelas. Lalu kumpulan bilangan genap kurang dari 10. Nah, kumpulan bilangan genap kurang dari 10 juga kita bisa menyebutkannya satu-satu ya karena jelas ya yang merupakan genap itu adalah bilangan 2, 4, 6, 8 gitu yang kurang dari 10 seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa contoh kumpulan yang merupakan himpunan ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kumpulan atau kelompok yang bukan himpunan. Ya, contohnya
kumpulan orang kaya di Indonesia, ya. Kadang-kadang orang kaya itu apa tuh namanya beda-beda ya pendapat orang. Ada yang oh, orang yang kaya itu ya yang punya rumah dua misalnya gitu. Atau orang kaya itu yang mobilnya gonta-ganti misalnya kayak gitu kan. Jadi tidak jelas apa ukurannya kekayaan orang. Maka dia bukan himpunan ya karena kita tidak bisa mencari mana-mana standar ya, menentukan standar orang yang kaya itu seperti apa. Ada juga contohnya kumpulan siswa cantik di kelas 7. Nah, siswa cantik juga relatif. Ada misalnya si A kita anggap cantik, ternyata menurut orang lain biasa aja misalnya gitu ya. Jadi itu relatif. Jadi tidak ada standar. Makanya dia hmm, disebut bukan himpunan. Kemudian juga kumpulan makanan yang lezat. Ini juga beda-beda, ya kan? Ada yang bilang uh, mie ayam itu lezat, ada yang bilang enggak, aku enggak suka gitu. Atau ada yang bilang makanan lain itu tidak lezat, ternyata bagi kita enak, misalnya kayak gitu. Jadi tidak ada identifikasi atau standar yang jelas dari kumpulan makanan yang lezat itu. Atau kumpulan pelajaran favorit siswa dan sebagainya. Jadi uh, sampai sini kalian sudah bisa membedakan ya mana kumpulan atau kelompok yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan. Seperti itu. Nah, kalau misal kita lihat dari beberapa contoh tadi, kita sudah bisa bedakan. Maka kalau kita lihat pengertiannya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Nah, di sini jadi kata kuncinya udah jelas banget tuh. Kumpulan objek atau benda-benda gitu ya yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi standarnya itu jelas dan setiap orang tuh pasti bisa menyebutkan dengan standar yang sama gitu dengan jawaban yang sama gitu ya himpunan. Nah, sekarang giliran kamu untuk menyebutkan contoh satu aja kumpulan yang merupakan himpunan dan satu aja kumpulan yang bukan himpunan ya. Silakan disebutkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Sekarang kita akan mengetahui apa itu notasi dan anggota himpunan. Ya, notasi itu simbol atau lambang ya. Jadi sebuah himpunan itu biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, D dan sebagainya. Huruf kapital itu huruf besar ya. Jadi dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian anggota-anggotanya itu biasanya ditulis dalam kurung kurawal. Kurung kurawal tahu ya? Kurung kurawal seperti ini bentuknya. Oke, kita akan melihat beberapa contoh dari himpunan. Yang pertama, anggota dari himpunan buah-buahan adalah siapa aja. Nah, kita bisa menulis notasi dari himpunan buah-buahan. Misalnya kita notasikan dengan A. Kan tadi harus huruf kapital ya kalau himpunan. Misalnya A. Kemudian kita menuliskan anggota-anggotanya menggunakan kurung kurawal seperti ini. Misalnya apa aja? Apel, kemudian mangga, kemudian jeruk, apalagi stroberi dan sebagainya. Misalnya kita sebutin segini aja ya. Nah, begini cara menulisnya ya. Anggota dari himpunan buah-buahan adalah seperti ini. Kemudian lagi misalnya anggota dari himpunan bumbu-bumbu dapur. Nah, himpunan bumbu-bumbu dapur misalnya kita tuliskan notasinya B ini. B sama dengan kurung kurawal, kita sebutkan anggotanya siapa aja. Misalnya bawang merah, bawang gitu ya. Kemudian lada, kemudian cabai, kemiri, merica gitu ya. Dan sebagainya banyak. Seperti itu. Kemudian contoh lagi anggota dari himpunan bilangan ganjil.
Nah, bilangan ganjil. Misal kita notasikan dengan C. C sama dengan, nah anggotanya siapa aja, bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, beginilah cara menulis, cara menyebutkan anggota-anggota dari sebuah himpunan. Oke, next. Nah, kemudian anggota himpunan itu bisa kita simbolkan dengan bentuk seperti ini, seperti huruf E besar gini ya, E, atau D itu elemen ya, singkatan dari elemen. Elemen itu artinya anggota. Kemudian kalau bukan anggota himpunan berarti E dicoret seperti ini. Nah, jadi contohnya misalnya, oh ya kita akan jawab aja ya beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama ini kita suruh menentukan himpunan atau bukan ya. Misalnya yang pertama, kumpulan lukisan yang indah. Ini bukan himpunan ya. Ini bukan, karena lukisan yang indah itu tidak ada standarnya ya, masing-masing orang bisa berbeda. Bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160. Ini himpunan ya, karena bisa kita cari yang lebih dari 160 tingginya siapa aja gitu. Kumpulan siswa yang cerdas. Nah, ini juga terkadang beda-beda ya, cerdas dalam hal apa dulu gitu kan, beda-beda. Jadi ini bukan himpunan. Kemudian yang pertanyaan kedua, sebutkan anggota dari himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, kita sebutkan aja. Hmm, apa? Misalnya kita simbolkan dengan M ya. Anggotanya siapa aja warna lampu lalu lintas? Berarti merah, kuning, dan hijau. Oke. Kemudian himpunan bilangan asli kurang dari 10. Misalnya kita simbolkan dengan A. Gini ya. Bilangan asli yang kurang dari 10 dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kurang dari 10 berarti 10-nya nggak ikut. Gitu. Nah, yang pertanyaan berikutnya, ketiga adalah, nah ini kita selalu menentukan benar atau salah tadi ya, yang menggunakan simbol elemen ya, E besar seperti ini, atau E dicoret berarti bukan anggota. Kalau E anggota, kalau E dicoret berarti bukan anggota. Misalnya yang pertama, kucing elemen dari himpunan binatang. Kucing adalah anggota dari himpunan binatang, benar atau enggak? Benar ya, karena kucing kan memang binatang kan. Kemudian yang kedua, 4 elemen dari himpunan bilangan prima. Betul atau enggak? 4 itu bilangan prima. Salah ya. 4 itu bukan bilangan prima, maka dia salah. Kemudian yang ketiga, minus 8 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan bilangan bulat. Benar enggak? Minus 8 itu bukan anggota dari himpunan bilangan bulat. Salah ya. Kan minus 8 itu bilangan bulat, ya kan? Bilangan bulat negatif. Jadi dia harusnya elemen ya, nggak dicoret seperti gitu. Nah, nih jadi kita di sini sudah bisa menentukan mana yang termasuk himpunan, mana yang bukan. Kemudian kita bisa menuliskan notasi himpunan dan juga menyebutkan anggota-anggotanya. Dan kita juga sudah bisa menentukan suatu anggota, suatu benda itu merupakan elemen atau bukan elemen dari sebuah himpunan ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ada 3 cara menyajikan himpunan. Jadi tadi kita sudah tahu ya cara menulis notasi himpunan, kemudian menyebutkan anggota-anggotanya, itu merupakan, ternyata itu merupakan salah satu cara dalam menyajikan himpunan. Menuliskan sebuah himpunan itu ada 3 cara ya. Yang pertama dengan cara kata-kata, dengan kata-kata atau menyebutkan sifat dari anggotanya. Kemudian
Yang kedua adalah menyebutkan semua anggota-anggotanya. Dan yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Ya, ada tiga ini. Kita akan lihat satu-satu. Bagaimana sih caranya kalau menuliskan himpunan dengan kata-kata atau sifat? Kemudian bagaimana kalau menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya, dan bagaimana juga cara menyajikan himpunan kalau kita menuliskan notasi pembentuk himpunan. Oke, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, misalnya dengan cara kata-kata atau sifat dari anggotanya. Contohnya adalah gampang aja, misalnya ada sebuah himpunan H. Himpunan H itu kan pakai kata-kata nih, berarti ya pakai kalimat kan ya, kalimat. Misalnya himpunan himpunan buah yang mengandung vitamin C, misalnya gini, yang mengandung vitamin C. Nah, ini kan dengan kata-kata kan. Kemudian misalnya contohnya lagi himpunan P itu adalah, misalnya saya mau himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, misalnya gitu ya. Nah, ini kan dengan kata-kata ya. Seperti yang tadi itu ya, seperti yang kita lihat di game gitu. Paham ya? Kalau menuliskan himpunan dengan kata-kata seperti ini. Kemudian yang kedua itu, cara yang kedua itu cara menuliskan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Ya, disebutin anggota-anggotanya seperti yang tadi di slide sebelum-sebelumnya itu ya. Nah, misalnya dari himpunan yang tadi, himpunan H itu apa tadi? Buah yang mengandung vitamin C. Nah, karena di sini menyebutkan anggota-anggotanya, ya udah kita sebutin aja buah yang mengandung vitamin C itu apa aja gitu. Misalnya kita sebutkan jeruk, pepaya, kemudian lemon, kemudian kiwi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini maksudnya menyebutkan anggota-anggotanya gitu. Atau yang kedua tadi, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Ya udah kita sebutin aja anggota-anggotanya siapa. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kan kurang dari 10 ya, sampai 9 aja. Nah, ini cara meneruskan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Seperti ini, gampang ya. Oke, lanjut. Cara yang ketiga, bagaimana sih cara menyajikan himpunan? Itu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Misalnya tadi yang himpunan P ya. Himpunan P itu kan apa tadi? Ya, bilangan ganjil kurang dari 10 ya. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi X kurang dari 10 ya. Kemudian keterangannya X adalah bilangan ganjil. Nah, seperti ini. Ini namanya notasi pembentuk himpunan ya. Atau misalnya lagi saya mau himpunan K, misalnya gitu. 0 kurang dari X kurang dari 20 ya. Kemudian X itu adalah bilangan prima. Bilangan prima. Misalnya gitu. Ya. Nah, dengan notasi pembentuk himpunan itu seperti ini. Gitu ya. Untuk mengecek pemahaman kalian, kita lengkapi tabel ini ya. Di sini ada 3 kolom nih. 3 kolom cara menuliskan himpunan, cara 1, cara 2, cara 3. Di sini ada 3 baris, nomor 1, ini nomor 2, dan nomor 3. Nah, kita akan melengkapi kolom yang masih kosong nih. Misalnya nomor 1, di sini ada himpunan A, bilangan prima antara 1 dan 2. Ini menggunakan cara yang pertama ya, dengan kata-kata. Kemudian kita akan menuliskannya dengan cara yang kedua, dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Berarti siapa aja tuh anggota-anggotanya yang merupakan bilangan prima antara 1 dan 20. Kita akan tuliskan.
Bilangan prima antara 1 dan 20 berarti 2, 3, 5, 7, apalagi 11, 13, 17, 19 ya. Bilangan prima yang antara 1 dan 20. Jadi bilangan prima itu yang tidak bisa dibagi angka lain selain 1 dan dirinya sendiri ya. Hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Kemudian kita akan menuliskan dengan cara ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Berarti gimana tuh? A sama dengan X-nya antara 1 dan 20. 1 kurang dari X kurang dari 20. Kemudian keterangannya di sini adalah di bawah ya, karena di atas enggak. X adalah bilangan prima. Nah, seperti ini cara menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Seperti itu ya. Oke. Nomor 2 nih. Nah, sekarang nomor 2 itu yang diketahui itu adalah cara yang kedua, menyebutkan anggota-anggotanya. Kita akan menuliskan di sini dengan cara 1 dan cara 3. Cara 1 berarti bagaimana? B sama dengan, ini kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kira-kira apa tuh? Himpunan apa? Himpunan bilangan asli kurang dari 8 ya. Kurang dari 8 ya kan? Bilangan asli kurang dari 8 karena cuma sampai 7 doang. Bilangan asli kan dari angka 1. Karena ini berhenti di 7 berarti dia kurang dari 8 ya gitu ya. Oke, kemudian kita tulis dengan cara yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. B sama dengan apa tuh? Kurang dari 8 berarti X kurang dari 8 gini kan? X kurang dari 8, X adalah bilangan asli. Nah, itu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang disebutkan itu di sini cara yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. X adalah huruf vokal, ya. Maka gimana tuh? Kita tulis dulu nih dengan cara yang kedua. Kedua dulu deh ya. C sama dengan huruf vokal itu siapa aja? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Seperti ini. Menyebutkan anggota-anggotanya kan berarti disebutin satu-satu. Kemudian kalau kita nulis dengan cara satu, cara dengan kata-kata, ya gampang aja. Berarti tulis aja, berarti kan C sama dengan himpunan huruf vokal. Udah seperti ini, ya kan? Nah, gampang ya cara menuliskan himpunan menggunakan 3 cara ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya kita akan memahami apa itu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggotanya. Namanya aja kosong kan, berarti nggak punya anggota ya, nggak punya elemen. Nah, simbolnya seperti ini, kurung kurawal tapi kosong, atau apa tuh namanya, buletan kemudian dicoret gitu ya. Contohnya emang ada ya himpunan yang tidak punya anggota? Ada. Misalnya himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Coba bilangan ganjil itu siapa aja sih? 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Emang ada yang bisa dibagi 2? Enggak kan ya? Karena yang bisa dibagi 2 itu bilangan genap ya, maka himpunan ini tidak punya anggota. Kemudian contoh lagi, himpunan bilangan bulat antara 0 dan 1. Bilangan bulat antara 0 dan 1 tidak ada ya. Habis 0 ya 1 ya kan, nggak ada lagi bilangan selain itu, bilangan bulat ya. Kalau kalau pecahan ya banyak, pecahan ya bisa 1/2, 1/3, 1/4, tapi pecahan itu bukan bilangan bulat kan ya. Kan ini yang disebutkan adalah bilangan bulat, berarti nggak ada. Nah, itu contoh dari himpunan kosong ya.
Selanjutnya ada namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah semesta pembicaraan atau himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang sedang dibicarakan. Semesta pembicaraan. Simbolnya adalah S besar. Misalnya contohnya aja nih ada sebuah himpunan A. Anggotanya 2, 3, 5, 7. Ini kurungnya salah ya, harusnya kurung Kurawan. Nah, kita akan mencari himpunan semesta apa sih yang mungkin ya dari himpunan A ini. Jadi, himpunan semesta itu pasti lebih luas ya, lebih besar dari himpunan yang diketahui ini. Itu anggotanya lebih banyak, lebih besar, lebih luas. Itu namanya himpunan semesta. Itu himpunan semesta yang mungkin, dan itu bisa lebih dari satu ya, bisa banyak. Contohnya dari contoh ini nih, himpunan A 2, 3, 5, 7, kita bisa menentukan himpunan semestanya itu himpunan semesta yang mungkin ya. Uh, Contohnya, jadi kita tulis S ya, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan asli. Nah, benar kan semua ini bilangan asli ya kan ya? 2, 3, 5, 7 kan semuanya bilangan asli. Berarti semestanya itu bisa bilangan asli ya. Kemudian ada lagi yang memungkinkan selain bilangan asli itu himpunan bilangan prima. Nah, jadi 2, 3, 5, 7 itu semuanya termasuk bilangan prima kan ya? Berarti himpunan semestanya bisa pakai bilangan prima. Kemudian ada lagi misalnya 2, 3, 5, 7 itu kan termasuk bilangan cacah. Ya kan? Bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti himpunan A ini 2, 3, 5, 7 itu termasuk juga bagian dari bilangan cacah. Ya kan? Berarti himpunan semestanya bisa lebih dari satu ya, dari satu himpunan bisa memiliki himpunan semesta lebih dari satu. Contohnya ini gitu. Oke. Nah, contoh lain misalnya ada himpunan B, anggotanya kerbau, kambing, sapi. Himpunan semesta yang mungkin apa ya menurut kalian? Nah, himpunan semesta yang mungkin misalnya apa? Misalnya S sama dengan misalnya dia binatang mamalia, himpunan binatang mamalia. Ya kan? Semuanya ini kerbau, kambing, sapi merupakan binatang mamalia atau binatang yang melahirkan, ya kan? Kemudian bisa aja himpunan semestanya itu adalah binatang pemakan rumput, ya kan? Misalnya gitu. Pemakan rumput. Kan tiga-tiganya emang pemakan rumput. Tapi binatang pemakan rumput itu nggak cuma itu, jadi lebih banyak lagi. Maksudnya tadi kan dibilang himpunan semesta itu pasti lebih banyak, lebih besar, lebih luas ya kan, nggak cuman tiga ini doang gitu. Atau misalnya lagi apalagi ya yang bisa menjadi himpunan semesta dari kerbau, kambing, sapi, misalnya binatang berkaki empat kan, binatang berkaki empat bisa juga itu jadi himpunan semestanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kan yang terakhir ya, yaitu tentang himpunan bagian. Himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B jika semua anggota A merupakan anggota dari B. Ya. Jadi semua anggota A itu termasuk juga anggota B, itu dinamakan A himpunan bagian dari B. Simbolnya seperti ini ya. Simbolnya kayak C gitu ya. Misalnya diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, kita disuruh menentukan himpunan bagian dari A. Nama aja bagian, pasti itu kan ya, bagian itu pasti lebih kecil kan daripada himpunan yang aslinya kan ya. Nah, maka bisa kita
bisa kita bagi-bagi nih, himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Oke, himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Misalnya siapa? Himpunan P, yaitu satu, ya kan? Jadi kita lihat dari anggota dari himpunan A itu 1, 2, 3 kan ada tiga anggota. Nah, kita akan membuat himpunan bagian ya dengan melihat anggota di A itu, tapi yang memiliki satu anggota. Jadi nanti ada yang memiliki 2 anggota, ada yang memiliki 3 anggota gitu. Ya, jadi yang pertama kita cari dulu yang himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Misalnya P yaitu anggotanya satu aja. Kemudian Q, himpunan Q anggotanya 2 aja. Ada lagi himpunan R anggotanya 3 aja. Gitu ya. Nah, jadi ini merupakan himpunan bagian dari A. Jadi bisa kita tulis tadi gimana simbolnya? P himpunan bagian dari A, gitu ya. Atau yang ini Q himpunan bagian dari A juga. R juga merupakan himpunan bagian dari A. Nah, ini ya merupakan himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Nah, sekarang yang 2 anggota ya. Himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Misalnya apa? Misalnya himpunan M kan 2 anggota ya, berarti misalnya 1, 2 gini. Ada lagi himpunan N itu 1 dan 3 gitu. Ada lagi himpunan O itu adalah 2 dan 3 misalnya gitu. Udah ya, cuman ini aja ya yang ada 2 anggota. Jadi bisa kita tulis bahwa M itu himpunan bagian dari A, terus N ini himpunan bagian dari A, O itu juga himpunan bagian dari A, gitu, ya kan? Nah, ini yang memiliki 2 anggota. Sekarang kalau yang 3 anggota, ya. Kalau yang 3 anggota bagaimana? Di sini deh ya. Yang 3 anggota. Berarti misalnya T himpunan T. Berarti yang punya 3 anggota ya 1, 2, 3. Nggak ada lagi ya 1, 2, 3 ini doang, ya kan? Cuman satu. Dan satu lagi ada yang 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Himpunan kosong seperti ini kan? Nah, jadi setiap himpunan bagian itu pasti ada himpunan kosongnya. Mau soalnya seperti apapun, kalau kita disuruh mencari himpunan bagian, pasti ada himpunan kosongnya. Gitu. Oke. Ini ada berapa nih berarti? Ada berapa himpunan bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian ya. Ada 8 himpunan bagian. Di sini anggotanya 3 ya. Anggota A-nya 1, 2, 3, ada 3. Kemudian setelah kita cari himpunan bagiannya ternyata ada 8. Oke. Lanjut, contoh yang lain misalnya ada himpunan B, A, B, C, D. Kita disuruh mencari himpunan bagian dari B. Ya, coba kita cari satu-satu ya. Dari yang pertama, kalau memiliki satu anggota. Kalau satu anggota, misalnya siapa aja? Kita tulis ya. P sama dengan A, kemudian apa lagi? Q sama dengan B, kemudian R sama dengan C, S sama dengan D gitu ya. Kemudian udah ya, ini yang satu anggota. Kemudian kalau yang 2 anggota, misalnya yang 2 anggota, misalnya apa? M, A dan B, kemudian N itu A dan C, kemudian O itu A dan D ya. Kemudian kalau apalagi ya simbolnya
H itu adalah B dan C, kemudian kalau I itu adalah B dan D, ya. Kemudian kalau J itu misalnya apa? C dan D gitu ya. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada. Oke, sekarang yang 3 anggota. Yang 3 anggota siapa aja? Kita simpulkan dengan misalnya A ya. 3 anggota itu berarti apa aja? A, B, C ya. Kemudian C itu misalnya apa? A, B, D ya kan? Kemudian D misalnya apa lagi? B, C, D gini ya. Coba kita hitung ada berapa? Ini 4, ini 6, 10, 10, ini 13. Kemudian ada lagi nggak yang anggotanya 3? A, B, C, A, B, D, A, C, D ya, A, C, D belum ya. Kemudian A, C, D gitu ya. Kemudian sekarang yang 4 anggota. Yang 4 anggota berarti itu tadi ya, A, B, C, D semuanya. Dan satu lagi yang 0 anggota. 0 anggota yaitu himpunan kosong. Nah, sekarang kita hitung semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16 ya. Ini 10. Ya benar, 16. Berarti ada 16 himpunan bagian ya. Kalau himpunan hanya terdiri dari 4 anggota. Ini 4 kan ABCD. Setelah kita cari himpunan bagiannya, ternyata ada 16 ya. Ada yang 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan 0 anggota atau himpunan kosong. Nah, seperti itu ya cara mencari himpunan bagian. Nah, sekarang ternyata banyaknya himpunan bagian itu dapat ditentukan dengan rumus N pangkat 2. Ya, tadi yang sebelumnya itu kan berapa tuh? Anggotanya ada 4 kan? Berarti kalau pakai rumus ini 2 pangkat N berarti 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Betul ya tadi ya ada 16 himpunan bagian. Nah, coba kita tentukan himpunan bagian dari himpunan P. Merkurius, Venus, Bumi, Mars ya. Jadi ini ada kita tentukan dulu deh banyaknya. Ini kan ada 4 anggotanya. Berarti banyaknya himpunan bagian ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti berapa? 16 ya. Jadi kita akan mencari himpunan bagian sebanyak 16. Kalian bisa cari ya, ada yang tadi dijabarin satu-satu aja, ada yang 1 anggota, ada yang 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan 0 anggota atau himpunan kosong. Nanti totalnya ada 16 gitu ya. Kemudian soal yang kedua, tentukan semua himpunan bagian dari himpunan R, bilangan prima lebih dari 6 dan kurang dari 20. Oke, kita sebutkan dulu anggotanya siapa aja. Bilangan prima yang lebih dari 6. Yang lebih dari 6 itu siapa aja? 7, kemudian 11, 13 ya, 17 dan 19 ya. Kan kurang dari 20. Berarti ada berapa ini anggotanya? Ada 5 kan ya? Jadi kalau kita mencari himpunan bagiannya, maka sebanyak 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 32. Maka silakan kalian bisa cari semua himpunan bagian dari himpunan ini sebanyak 32. Tadi ada 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, dan 0 anggota. Ya, sebanyak 32. Silakan bisa buat latihan sendiri gitu ya. Oke. Nah, seperti itu aja materi pelajaran kita di video kita kali ini atau di pertemuan pertama di bab himpunan ini. Semoga bisa kalian pahami. Kalau ada yang belum paham, bisa diulangi lagi dari awal videonya
atau bisa ditanyakan ke ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.